Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jumpa kembali dalam acara podcast KUA Kecamatan Pemenang. Dalam kesempatan ini telah datang narasumber kita, yaitu Bapak Husni, Juluh Agama KUA Kecamatan Pemenang. Dan juga beliau ini telah mengikuti pelatihan deteksi dini konflik di tingkat sosial berdimensi keagamaan di level menengah dan lanjutan. Ya, beliau ini alhamdulillah sudah mengikuti. Saya sapa dulu, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi kita langsung aja Pak, ya. Tidak lama-lama karena mengingat waktu barangkali sudah siang. Ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan, tanyakan nanti, yaitu yang pertama bahwa pelatihan deteksi dini konflik ini seperti apa yang sudah Bapak ikuti di tingkat menengah dan lanjutan. Silakan diceritakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada rekan saya, Saudara Muhammad Sufron LC, yang pada kesempatan berbahagia ini telah memberikan waktu kepada saya untuk menceritakan pengalaman menceritakan pengalaman terkait keikutan serta saya dalam kegiatan pelatihan deteksi dini konflik sosial berdimensi keagamaan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya. Nah, jadi kegiatan pelatihan ini sebenarnya kan diseleksi melalui MOC. Melalui MOC. Kemenak Pintar. Ya, Kemenak Pintar. Kebetulan hampir semua ASN Kementerian Agama se-Indonesia mengikuti kegiatan ini. Nah, kebetulan kemarin saya ikut juga tuh Pak. Ikut ya? Cuman saya tidak panggil. Mungkin belum waktunya itu Ustaz. Belum waktunya. Selanjutnya. Ya, jadi saya juga tidak tahu. Jadi pas pada jam kerja, sebelumnya itu Kepala KUA dan Pak Penghulu, yang dipanggil berangkat mengikuti pelatihan tersebut di Jakarta. Pak Nurul Amin Pak Nurul Amin dan Bapak Mustafa Sagi. Nah, mereka mengikuti kegiatan pelatihan tersebut beberapa hari di Jakarta dengan angkatan yang berbeda-beda. Nah, setelah itu giliran saya mendapat panggilan dari Pusdiklat untuk mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Nah, kegiatan pelatihan yang saya ikuti selama hampir satu minggu di Pusdiklat Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta. Pada kegiatan pelatihan tersebut memang kita disuguhkan dengan berbagai macam materi. Nah, yang pertama materi tentang bagaimana kita mendeteksi sebuah persoalan yang sekiranya persoalan itu dapat menimbulkan potensi konflik. Nah, terus bagaimana penanganannya, terus bagaimana kita melakukan hubungan kerjasama kepada semua pihak dalam menyikapi dan memberikan solusi terhadap penyelesaian konflik tersebut. Sampai dengan ada namanya pelajaran aplikasi GEVI. GEVI itu kita menganalisa digital. Aplikasi GEVI itu kita menganalisa siapa pihak terkait dalam persoalan tersebut. Terus nanti kita bisa mendeteksi siapa pihak-pihak yang memang mempunyai peran dalam terjadinya konflik tersebut. Nah, sehingga dari deteksi tersebut dari aplikasi tersebut kita bisa mendeteksi siapa yang punya peran dalam terjadinya sebuah konflik tersebut. Wah, ini menarik kita diskusikan ini bahwa konflik itu kan hal yang biasa terjadi kan dalam rumah tangga, konflik antara suami istri, dan apalagi ini konflik antar agama sosial atau antar agama. Ini sangat menarik sekali kita ikuti karena nanti ada efek yang besar, artinya kita bisa mendamaikan.
Jadi dalam deteksi dini konflik itu sebetulnya hal yang paling kita kedepankan apa sebetulnya? Ya. Ingin saya tanya. Jadi dalam kegiatan, dalam persoalan skema dalam kita melakukan deteksi dini konflik sosial dimensi keagamaan itu, hal yang perlu kita lakukan pertama yaitu adalah bagaimana kita melakukan deteksi informasi secara cepat. Informasi secara Berarti cepat. kita tanya sama orang-orang dari sekitar ya? Ya, di sekitar. Jadi keakuratan informasi, terjadinya sebuah isu yang muncul bahwa akan terjadi sesuatu persoalan yang dapat memunculkan potensi konflik, ini harus kita pelajari secara total. Nah, itu kita pelajari secara total, keakuratan informasinya bagaimana, terus bagaimana keterlibatan setiap orang-orang yang mempunyai keterkaitan dalam persoalan tersebut. Intinya kita harus membuka komunikasi. Buka komunikasi kepada terima kasih. Buka komunikasi kepada semua pihak sehingga ini bisa menjadi sesuatu yang kita anggap sangat penting untuk diselesaikan secara bersama. Saya potong sedikit. Kalau misal kita berada di kecamatan, berarti itu melibatkan lintas sektoral. Lintas sektoral. Ada polsek. Jadi kita bisa minta data dari polsek gitu atau tokoh-tokoh adat. Menarik sekali. Kemudian Mbak Usni ini alhamdulillah juga ikut di pelatihan yang lanjutan tingkat advance. Bahasa Inggrisnya Nah, ini kemarin di mana Pak Usni? Di Labuan Bajo. Labuhan Bajo. Labuhan Bajo. Nah, apa itu beda yang di Jakarta dengan yang di Labuhan Bajo? Latihan. Kalau di Jakarta itu kita lebih diarahkan kepada materi-materi materi secara teori tentang bagaimana penanganan konflik, bagaimana kita mendeteksi konflik, terus bagaimana cara kita menyelesaikan konflik. Kalau di Labuan Bajo kita lebih kepada diajak studi lapangan. Kita melihat, kita berkunjung ke salah satu Kementerian Agama Kabupaten Manggarai kalau tidak salah. Kabupaten Manggarai di Labuan Bajo itu. Nah, kemudian kita diajak berdialog dan berdiskusi dengan Kakan Kemenagnya. Kemudian mereka berceritalah terkait hal-hal apa saja di Kabupaten Labuan Bajo itu yang menjadi potensi konflik dilihat dari aspek agama. Kemudian kita tahu di daerah kita, Kabupaten Merangin, kemudian kita berada di Kecamatan Pemenang. Menurut pengamatan Bapak itu ada tidak potensi konflik yang muncul atau memang betul-betul sudah muncul gitu? Ya sebenarnya sudah beberapa tahun saya di sini bertugas di Kecamatan Pemenang dari tahun 2014 kalau tidak salah. Sampai hari ini saya melihat belum ada hal-hal yang sangat signifikan, yang sangat memberikan efek terhadap potensi konflik. Namun demikian, situasi kondisi yang terjadi pada saat ini belum bisa kita katakan aman, karena dengan pertumbuhan masyarakat kita yang semakin meningkat, terus masyarakat-masyarakat yang datang dari luar, masyarakat yang ada masyarakat pribumi, ini kan ada interaksi kebudayaan. Nah, dalam interaksi kebudayaan ini tentu saya rasa sangat memiliki potensi. Nah, terjadinya miskomunikasi, terjadinya potensi-potensi yang dapat mengakibatkan konflik. Memang sebenarnya kemarin ada sih beberapa persoalan. Kebetulan saya pulang dari latihan di Jakarta. Nah, kebetulan saya pulang dari Jakarta. Nah, ada dapat laporan dari salah satu pemerintah desa yang ada di Kecamatan Pemenang ini, bahwasannya ada potensi konflik terhadap antara warga dan kelompok aliran keagamaan yang dinamai Sahadaten. Nah, dari informasi tersebut, kemudian saya melibatkan beberapa penyuluh di Kecamatan Pemenang ini. Salah satunya adalah Ketua FKPAI,
Nah, terus anggota-anggota penyuluh yang lainnya, kita coba turun ke lapangan. Turun ke lapangan, kita cek betul terkait masalah keakuratan isu yang disampaikan ke kita. Nah, ternyata setelah kita pelajari di lapangan, sebenarnya bukan persoalan keagamaan, ya, tapi lebih kepada aspek sosial, aspek sosial yang tampil ke permukaan, muncul ke permukaan. Di antaranya kelompok dari jamaah Sadaten ini kurang membuka diri terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang di lapangan. Terus juga adalah seperti mereka melaksanakan ibadah sholat Jumat di rumah. Nah, dan ini sangat tabu dianggap oleh masyarakat. Nah, kemudian kita coba bangun komunikasi dan kita tempatkan masyarakat sesuai pada tugas pokok fungsinya, seperti kita libatkan ketua MUI, kita libatkan ketua lembaga adat, dan pemerintah desa, sampai ke pihak kepolisian, Babin Kamtibmas juga kita libatkan. Nah, dari komunikasi yang kita bangun, sehingga terjadilah sebuah kesepakatan. Nah, sebuah kesepakatan itu yang artinya kesepakatan yang dapat memberikan persamaan kepada kedua belah pihak, tanpa harus ada membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Wah, ini yang pernyataan yang menarik gitu. Artinya kita mencari persamaan, kemudian tanpa harus kita membicarakan perbedaan-perbedaan, hargai perbedaan. Jadi ini makna moderasi juga. Moderasi beragama. Tapi dalam konteks pemahaman keagamaan. Jadi berarti di daerah-daerah kita ini walaupun tidak ada potensi yang begitu besar dan luas ke tempat kita, ke khalayak ramai, tapi tidak bisa juga kita katakan kita ini aman. Tapi kita waspada. Jadi kalau di Labuhan Bajo itu balik lagi ke Labuhan Bajo tadi, pelatihan yang ada di sana berarti lebih banyak ke lapangan. Ke lapangan. Tentu juga banyak jalan-jalan ya. Berarti bisa juga nih cerita jalan-jalan kemana kemarin itu. Jadi wisata. Jadi itu salah satu bentuk bentuk reward lah kan. Reward yang diberikan oleh Pusdiklat Kementerian Agama RI terhadap peserta yang lolos pada pelatihan deteksi dini konflik sosial berdimensif di tingkat menengah. Jadi kan kami ada 250 peserta. 250 peserta itu diseleksi, diambil sebanyak orang 40. Nah, 40 dari orang 40 dari peserta 250 ini kan kita semua disuruh membuat RTL. Nah, rencana tindak lanjut setelah kita pulang dari pelatihan di Jakarta, kita disuruh membuat RTL, rencana tindak lanjut dari hasil pelatihan itu apa. Nah, kemudian saya selaku penyuluh di Kecamatan Pemenang mengangkat salah satu isu tentang konflik antara warga masyarakat desa Paumenang dengan kelompok aliran Sadaten. Dengan analisa-analisa yang saya buat, terus bagaimana penanganannya dan solusinya seperti apa. Kemudian saya kirim. Nah, alhamdulillah dari RTL yang saya buat itu saya dapat peringkat dari 40 itu saya masuk ke peringkat 33 dari 20 peserta. Nah, alhamdulillah. Nah, dari 40 peserta ini maka kita dipanggil untuk mengikuti pelatihan deteksi dini konflik sosial berdimensif keagamaan tingkat lanjutan. Nah, untuk Provinsi Jambi, alhamdulillah ada 2 peserta. Dua peserta yang mewakili pada saat itu. Satunya dari Pemenang, satunya dari Kementerian Agama Kabupaten Merangin yang diwakili oleh Kecamatan Pemenang. Yang satunya lagi itu mewakili dari Kementerian Agama Kabupaten Bungo. Bungo ya? Ya, Bungo. Betul. Nah, setelah kami sampai di Labuan Bajo, semua difasilitasi oleh pemerintah, mulai dari transportasi, akomodasi segala macam, penginapan, semua difasilitasi. Ada 2 hari lah menurut saya yang saya kira yang full kita belajar tentang materi-materi mengenai deteksi dini konflik sosial ini. Nah, kemudian kita diajak ke lapangan. Pertama kita diajak berkunjung ke Kemenak Kabupaten Manggarai. Kabupaten Manggarai itu kita berdialog dengan rekan Kemenak untuk menceritakan
bahwasannya di Kabupaten Manggarai itu ada beberapa potensi konflik yang berdimensi keagamaan. Ya. Nah, salah satunya adalah mengenai program sertifikat halal. Sertifikat halal, kemudian tanah wakaf, terus kemudian apa lagi? Ada 4 poin kalau tidak salah. Ya, 4 poin yang menjadi persoalan, yang menjadi isu yang sangat dapat berpotensi terjadinya potensi konflik yang berdimensi agama. Ya. Nah, setelah kegiatan-kegiatan tersebut, maka kami diajak oleh beberapa panitia untuk melihat destinasi wisata Labuan Bajo lah, untuk istilah itu refreshing karena udah beberapa hari mengikuti pelatihan. Iya. Wah, luar biasa nih ya Pak Husni. Terakhir nih barangkali Pak Husni, sebagai penyuluh agama yang barangkali tidak bisa ikut kemarin pelatihan baik itu di Jakarta atau di Labuan Bajo, pesan-pesan apa saja yang bisa Bapak sampaikan untuk teman-teman penyuluh, sehingga teman-teman kita ini punya bagaimana dia mendeteksi konflik gitu ya yang ada di daerah Kabupaten Merangin. Silakan Pak. Baik, dari beberapa tingkat pelatihan yang telah saya ikuti, pertama pengalaman yang saya dapati itu bahwasannya dari setiap pelatihan yang saya ikuti, kita diajarkan untuk berpikir luas bahwasannya kita di Indonesia ini bermacam ragam, kebudayaan, suku, agama. Nah, dari hal itulah kita belajar, ternyata kita harus bisa menahan ego kita. Bahwasan kita harus tahu bahwasan di Indonesia ini tidak hanya suku Melayu saja, tidak hanya suku Jawa saja, tidak juga agama Islam, bahwa ada agama Kristen, Katolik, semuanya itu adalah saudara bagi kita. Nah, itu yang sangat saya rasakan terhadap kegiatan pelatihan itu, pengalaman itu yang saya dapat rasakan. Artinya kita harus mempunyai rasa toleransi, rasa tenggang rasa, bagaimana membangun rasa persaudaraan itu kepada sesama anak bangsa. Itu yang saya lihat. Karena salah satu program prioritas Kementerian Agama itu ada namanya Religiosity Index. Nah, Religiosity Index ini adalah platform akademik dan penelitian yang mengamati hubungan antar agama dengan 4 dimensi yang penting. Yang pertama, persaudaraan keagamaan. Yang kedua, persaudaraan kebangsaan. Yang ketiga, persaudaraan secara kemanusiaan. Nah, yang keempat itulah kesinambungan lingkungan. Kesinambungan lingkungan ini artinya ada kearifan lokal budaya yang harus kita hargai, yang harus kita hormati. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya masih ingat pesan dari salah satu juru bicara Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama Pusat ya? Kementerian Agama Pusat, itu Bu Ana namanya. Nah, dia berpesan di sela-sela pelatihan tersebut, dia menyampaikan bahwa penyuluh agama itu merupakan garda terdepan untuk menyampaikan pesan-pesan pemerintah dalam aspek keagamaan. Nah, artinya dalam membangun program-program pemerintah dari aspek keagamaan ini, penyuluh tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Makanya penyuluh itu dituntut untuk bagaimana bisa membangun network, membangun jaringan sebanyak mungkin, membangun hubungan lintas sektoral kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pegawai SARA, pemerintah desa, terus organisasi-organisasi kepemudaan. Karena dengan jaringan-jaringan inilah nanti kita bisa memberikan sebuah energi, buat kita untuk bisa melaksanakan tugas pokok fungsi kita sebagai penyuluh itu dalam setiap persoalan-persoalan ataupun tantangan-tantangan zaman yang kita hadapi di tengah masyarakat. Masya Allah. Saya rasa seperti itu. Subhanallah, luar biasa nih Pak Husni ini. Terima kasih atas ilmunya yang sudah disampaikan kepada kita. Semoga
pemirsa bisa juga mendapatkan manfaat dari apa yang telah disampaikan. Dan satu lagi yang saya lupa, saya lupa. Silakan. Saya berpesan kepada semua teman-teman penyuluh, jangan malas-malasan untuk mengikuti terus kegiatan-kegiatan pelatihan secara virtual di emosi Kemenak Pintar. Karena dari situ sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapati, luar biasa. Dan itu yang saya rasakan. Dapat sertifikat. Nah, ini pemirsa. Ya, terima kasih luar biasa sekali Pak Husni, yang penyuluh agama Islam OA Kecamatan Pemenang. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi banyak memberi pengetahuan, terutama bagi saya. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan tadi. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. 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 Demikian dialog singkat kita pada kesempatan ini terkait dengan pelatihan deteksi dini konflik berdimensi keagamaan. Saya Muhammad Sukron, host podcast KUA Kecamatan Pemenang. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.